Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, Alhamdulillah ya, hari ini kita akan membahas soal TO Matematika kelas 5 ya. Nah, yang akan menyampaikannya adalah Kak Neneng gitu ya. Nah, ditemani sama Misti. Oke, baik, kita langsung saja ya. Jadi adik-adik siap-siap untuk menyamakan jawaban yang sudah adik-adik kerjakan kemarin ya. Oke, langsung saja. Silakan Kak Neneng. Oke, baik. Terima kasih, Misti. Oke, adik-adik, kita akan membahas soal tryout matematika ya. Karena ini izin share screen. Oke, kita lihat soal nomor satu. Ibu membeli 3 kilogram gula seharga 42.000 dan 5 kilogram beras seharga 60.000. Jika ibu membayar dengan 2 lembar uang 50.000, berapakah kembalian yang ibu terima? Nah, ini memang di sini tidak ada jawabannya ya adik-adik ya. Jadi nanti adik-adik untuk di tryoutnya mungkin akan dibenarkan, tapi kita bahas ya untuk jawaban yang benar itu sebetulnya mana jawabannya gitu ya. Oke, jadi eh, 3 kilogram itu seharga 42.000, 5 kilogram seharga 60.000. Berarti kita hitung dulu ya berapa sih belanjaan ibu itu totalnya. Berarti kita tinggal tambahkan 42.000 ditambah 60.000. Nah, ini kita jumlahkan sama dengan 0, 0, 0, kemudian 2 tambah 0, 2, 4 tambah 6, 10. Jadi, total belanjaan Ibu adalah 102.000. Nah, di sini Ibu membayar dengan 2 lembar uang 50.000. Berarti totalnya uang yang Ibu punya adalah 2 kali 50.000 ya, sama dengan 100.000. Nah, berarti karena belanjaannya 102.000 nih, nah, berarti Ibu tuh sebetulnya adalah kurang, uangnya kurang ya, kurang 2.000. Jadi nggak ada kembalian, justru ibu harus membayar lagi sebanyak 2.000 gitu ya. Oke, jadi di sini tidak ada pilihan jawabannya, nanti untuk diterawatnya adik-adik akan di anulir ya, tadi benarkan. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Rina memiliki pita sepanjang 21/2 meter. Kemudian ia menggunakan eh, 3/4 meternya itu untuk menghias kado. Berapa meter sisa pita, Rina? Berarti kalau awalnya punya 21/2 meter, kemudian digunakan 3/4, berarti dikurangi ya, dikurangi 3/4. Sama dengan berapa nih? 21/2 dikurangi 3/4. Nah, kita rubah dulu ya, yang ini kan pecahan campuran, rubah dulu ke dalam pecahan biasa. Jadi 2 kali 2, 4, 4 tambah 1, 5. Jadi 5/2 dikurangi 3/4. Oke, ingat untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan itu harus sama penyebutnya. Penyebut itu yang di bawah ya. Nah, ini 2 dan 4. Berarti kita samakan dengan angka berapa ya? Nah, adik-adik lihat aja di sini. Sebetulnya bisa mencari KPK ya. KPK dari 2 dan 4 itu berapa? Atau bisa adik-adik pilih dulu nih di antara 2 dan 4 itu. eh, 2 itu merupakan kelipatan dari 4 bukan? Oh betul ya, 2 itu adalah kelipatan dari 4. Berarti kita ambil 4-nya ini sebagai penyebutnya gitu ya. Karena udah pasti kalau kelipatan dia bisa gitu ya dibagi ya, membagi. Oke, berarti di sini 4 dibagi 2 adalah 2, 2 kali 5. Berarti di sini 10 ya. Kemudian 4 dibagi 4, 1, 1 kali 3 adalah 3. Nah, baru deh kalau sudah seperti ini kita tinggal kurangi ya untuk pembilangnya. Jadi 10 kurangi 3 sama dengan 7. Berarti 7/4. Oke, di sini nggak ada pilihan jawabannya nih. Berarti kita rubah saja gitu ya ke dalam pecahan campuran gitu ya. Karena di sini kan kalau kita sederhanakan ini tidak bisa ya dibagi dengan angka yang sama. Berarti kalau pembilang lebih besar dari penyebut, kita rubah ke pecahan campuran. Jadi 7/4 itu sama aja dengan 7 dibagi 4 ya. Nah, 7 bagi 4 itu 1, 1 kali 4, 4. Berarti 7 kurangi 4 sama dengan 3. Nah, berarti jawabannya adalah ini ya, hasilnya 1. Sisanya kita tulis di sini 3 per pembaginya 4. Jadi jawabannya adalah 1/3/4. Oke, berarti kalau di sini yang B ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Andi berenang setiap 4 hari sekali, sedangkan Budi setiap 6 hari sekali. Jika mereka berenang bersama-sama pada tanggal 5 Agustus, pada tanggal berapa lagi mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya?
Nah, kalau ada kata-kata seperti bersama-sama gitu ya, terus menanyakan waktu gitu ya, berarti ini mencari KPK ya adik-adik ya. Kalau ada soal cerita seperti ini, KPK dari berapa? KPK dari 4 dan 6. Nah, mencari KPK FPB itu bisa dengan dua cara, dengan cara pohon faktor. Kalau waktu kelas 4 itu dengan cara kelipatan gitu ya, atau mencari faktornya. Nah, tapi kalau misalnya di kelas 5 adik-adik sudah belajar cara pohon faktor dan juga cara sisir. Nah, sekarang kita pakai yang cara sisir dulu ya untuk soal nomor 3. Oke, 4. Kita bikin pohon faktornya ya. Berarti 4 itu adalah di sini 2 ya, berarti bagi 2, 2. Nah, ini sudah sama-sama pohon faktor ya. Sama-sama bilangan prima gitu. Jadi ini sudah cukup. Jadi faktorisasi prima dari 4 itu adalah 2 kali 2 ya, atau sama dengan 2 pangkat 2 gitu ya. Kemudian yang 6-nya kita pohon faktorkan, ini bagi berapa? Bagi 2 ya. Nah, 6 bagi 2 berapa? Sama dengan 3. Nah, kalau sudah dua-duanya nih eh tangan atau eh ranting pohonnya ini bilangan prima gitu ya, berarti sudah selesai sampai sini gitu ya. Berarti faktorisasi prima dari 6 itu adalah 2 dikali 3. Nah, untuk menghitung KPK-nya, gitu ya, berarti di sini untuk mencari KPK-nya itu adalah kita kalikan semuanya, yang angka yang ada di sini 2 pangkat 2, kemudian di sini ada 2 kali 3. Cuman karena di sini ada angka yang sama nih 2, kita ambil yang memiliki pangkat paling besar, yaitu yang 2 pangkat 2 ya. Berarti di sini KPK-nya 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Oke, 2 pangkat 2 itu berarti 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, berarti mereka itu akan bersama-sama lagi 12 hari kemudian gitu ya yang akan datang. Nah, di sini jika mereka bersama-sama itu pada tanggal 5 Agustus, berarti 12 hari kemudian setelah tanggal 5 Agustus adalah tanggal berapa? Berarti tinggal 5 aja ya, tambah 12 hari gitu ya. 5 Agustus tambah 12 hari sama dengan berapa ini? 17. 5 tambah 12 sama dengan 17, berarti 17 Agustus mereka akan bersama-sama lagi ya, berenang untuk kedua kalinya. Oke, jadi yang C jawabannya. Kita ke soal nomor 4. Di dalam sebuah kotak terdapat 24 permen coklat dan 36 permen stroberi. Rina ingin membaginya ke dalam beberapa plastik dengan jumlah yang sama untuk setiap jenis permennya. Berapa jumlah plastik terbanyak yang dapat digunakan oleh Rina? Nah, kalau ada kata-kata jumlah yang sama gitu ya, atau kata-kata sama banyak, dan menanyakan jumlah atau kuantitas gitu ya, berarti ini tuh adalah soal cerita untuk FPB. Berarti kita cari FPB dari 24 dan 36. Nah, kali ini kita pakai cara sisir ya, atau petak sawah. 24 dan 36. Oke, kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu, yaitu 2. 24 bagi 2, 12. Kemudian 36 bagi 2, 18 ya. Nah, karena 2 bisa membagi 24 dan 36, maka dilingkarin. Oke, kemudian sekarang kita bagi 2 lagi. 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9. Oke, karena 2 bisa membagi semuanya angka di sini, maka kita lingkarin. Lalu 6 dan 9. Ada yang masih bisa dibagi 2? Ada ya, yaitu 6. Berarti 6 bagi 2, 3. Kemudian 9 kan nggak bisa dibagi 2. Maka kita tetap tulis 9. Nah, untuk 2 yang ini tidak usah kita lingkarin ya. Oke, sekarang 3 dan 9 berarti kita langsung ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3 ya. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Oke, karena 3 bisa membagi angka 3 dan 9, maka 3-nya kita lingkarin. Lalu sekarang tinggal yang angka 3 ini ya, yang harus kita jadikan 1. Oke, ini udah jadi 1, kita tetap 1 aja. Lalu 3 bagi 3 adalah 1. Nah, berarti karena di sini mencari FPB, FPB itu kita hanya mengalihkan angka yang dilingkari saja ya adik-adik ya. Berarti di sini yang dilingkarin itu 2 dikali 2 ya, lalu dikali dengan 3 ya. Sama dengan berapa nih? 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Jadi FPB-nya 12. Berarti di sini
jumlah plastik terbanyak yang dapat digunakan adalah 12 plastik. Oke, jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang yang memiliki panjangnya 25 meter dan lebarnya 15 meter. Nah, di sekeliling lapangan tersebut akan dipasang lampu dengan jarak antar lampunya adalah 5 meter. Berapa banyak lampu yang diperlukan? Berarti ini kita harus mencari dulu keliling dari persegi panjang ini ya. Adik-adik, bagaimana kalau mencari keliling persegi panjang itu? Nah, sebetulnya mencari keliling itu gampang. Adik-adik tinggal jumlahkan semua sisi-sisi terluarnya gitu ya. Jadi kalau misalkannya di sini ini 25 meter, ini adalah 15 meter, ini 25 meter, ini 15 meter. Sebetulnya mencari keliling itu adalah tinggal dijumlahin aja. 25 tambah 15 tambah 25 tambah 15. Atau karena nih di sini ada 2 ya. Ada 2 nih panjangnya, lebarnya ada 2 juga. Berarti boleh kita tuliskan mencari keliling persegi panjang itu 2 dikali. Nah, panjangnya tadi kan 25 ditambah lebarnya 15 gitu ya, karena sama-sama ada 2 sisinya ya yang sama gitu ya. Nah, kita hitung ini 25 tambah 15 itu sama dengan 40, kemudian 40 dikalikan 2 adalah 80. Jadi keliling dari persegi panjangnya adalah 80 meter. 80 meter. Nah, kemudian karena akan dipasang lampu dengan jarak 5 meter, nah, maka berapa banyak lampu yang diperlukan? Adik-adik tinggal bagi aja 80 meter itu dibagi 5. Gitu ya. Sama dengan berapa nih 80 dibagi 5? Adalah 16. Gitu ya. Jadi membutuhkan 16 lampu ya untuk mengelilingi persegi panjang tersebut. Oke ya. Sip, kita sekarang ke soal nomor 6. Ini adalah soal pilihan ganda kompleks ya. Jadi jawabannya bisa lebih dari 1. Oke. Nomor 6. Manakah dari pernyataan berikut tentang bilangan 105.789 yang benar? Oke. Yang pertama, nilai tempat angka 5 adalah 5.000. Kita lihat 105.000. Nah, berarti benar ya. 5 di sini adalah nilai tempatnya 5.000 atau ribuan. Kemudian yang kedua, bilangan ini jika dibulatkan ke puluhan ribu terdekat menjadi 100.000. Oke, puluhan ribu terdekat. Puluhan ribu terdekat menjadi 100.000. Karena ini 105.789. Karena di sininya itu lebih dari 5 atau sama dengan 5 ya, maka seharusnya dibulatkannya ke atas ya. Jadi harusnya 110.000 gitu ya, bukan 100.000. Oke, kemudian yang ketiga, bilangan ini lebih besar dari 105.798. Lebih besar. Nah, sedangkan ini 105.789. Itu artinya dia lebih kecil ya. Nah, jadi ini salah. Lalu yang terakhir ini hasil dari dekomposisi 105.789 itu adalah 100.000 tambah 5.000 tambah 700 tambah 80 dan tambah 9. Iya, itu betul. Oke, jadi jawaban yang benarnya adalah yang A dan D. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Seorang pedagang membeli 8 pak buku. Oke, 8 pak buku. Setiap paknya berisi 10 buku. Jika harga satu buku adalah 4.500, manakah pernyataan yang benar mengenai uang yang harus dibayar oleh pedagang? Ya, berarti kita ini dulu ya. Coba nih, total buku yang dibeli adalah 80 buku. Oke. Pedagang membeli 8 pak. Setiap paknya itu berisi 10 buku. Berarti 8 kali 10 sama dengan 80 ya. Jadi total buku yang dibeli oleh pedagang itu 80, betul ya. Kemudian kita lihat pilihan yang kedua, jika dihitung dengan cara 8 kali 10 kali 4.500, hasilnya sama aja dengan 8 dikali 10 dikali 4.500. Ini tuh sifat apa namanya? Asosiatif ya adik-adik ya, pengelompokan gitu ya. Kalau perkalian dengan sifat asosiatif itu bisa gitu ya. Jadi yang dikelompokkannya di sini yang di dalam kurung 8 kali 10, kalau yang ini yang di dalam kurungnya itu 10 kali 4.500. Itu kalau kita hitung hasilnya akan sama gitu ya. Oke, jadi
8 kali 10, 80 kali 4.500 itu 360.000 gitu ya. Kalau ini misalnya 10 kali 4.500, 45.000 dikali 8 juga hasilnya 360.000. Berarti ini betul ya. Lalu uang yang harus dibayar adalah 360.000. Betul ya tadi kan ini sudah hitung gitu ya. 8 kali 10, 80. 80 kali 4.500 itu adalah 360.000. Nah, jika dibayar dengan uang 400.000, kembaliannya adalah 35.000. Apakah betul? Nah, kita ini aja ya, 400.000 gitu ya, dikurangi 35.000. Apakah, dikurangi, oh enggak, 400.000 dikurangi 360.000. Karena tadi kan yang harus dibayar 360.000 ya. Oke, maaf. Dikurangi 360.000 itu sama dengan berapa? Nah, kita kurangi 0, 0, 0. Ini 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 6. Nggak bisa, berarti pinjem satu puluhan dari sini. Ini 10, 10 kurangi 6, 4. Lalu ini tadi sudah dipinjam, jadi tinggal 3. 3 kurangi 3, habis ya. Jadi harusnya kembaliannya itu adalah 40.000, bukan 35.000. Berarti yang dia salah. Jadi jawabannya adalah yang A, B, dan C. Oke, sekarang kita ke soal nomor 8. Berdasarkan gambar di bawah ini, manakah pernyataan yang benar? Nah, kalau kita lihat nih di sini gitu ya, bagian yang diarsir menunjukkan pecahan 3/8. Nah, ini tuh kalau kita lihat ya pizza ini ya, ini tuh sebetulnya seperti ini ya. Kemudian seret gitu ya, kemudian di sini seret, kemudian apa nanti di sini seret. Nah, jadi sebenarnya pizza ini awalnya dia dibagi ada berapa nih? Dibagi 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini bagian yang diarsir atau bagian yang masih ada pizzanya, ini ada 3 bagian. 3 bagian dari semua bagian itu ada berapa? Ada 8. Berarti jadi 3/8 pecahannya itu ya. Oke. Jawabannya berarti yang A ya. Kalau yang lainnya ini salah ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 9. Ibu membeli 0,75 kilogram telur dan 1/2 kilogram mentega. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang benar? Oke, kita lihat di sini 0,75 sama dengan 3/4. Ya, betul ya. Jadi kalau misalnya ini kan desimal, desimal itu 0,75 itu sama dengan 75/100. Nah, kita sederhanakan, dibagi, kalau menyederhanakan itu kita bagi dengan angka yang sama ya. Berarti ini bisa kita bagi langsung aja angka yang besar yaitu 25. 75 bagi 25 itu 3, kemudian 100 bagi 25, 4. Jadi sama dengan 3/4. Nah, ini betul ya. Oke, lalu berat mentega lebih sedikit dari berat telur. Berat mentega itu 0,5 kilogram. Sedangkan berat telur 0,75 kilogram atau 3/4. Apakah berat mentega berarti lebih sedikit dari berat telur? Ya, lebih sedikit ya. Berarti yang pernyataan kedua benar. Lalu jika digabung berat belanjaan ibu adalah 1,25 kilogram. Berarti ini kita hitung aja 0,75 gitu ya dengan 0,5 ya. 1/2 itu sama dengan 0,5. Berarti ini 5, 7 tambah 5, 12 ya. 2 simpan sini, satunya simpan atas. 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, ini komanya kita sejajarkan, turunkan di sini. Jadi, ini betul ya. Ternyata berat total belanja ibu adalah 1,25 kilogram. Oke, lalu yang keempat, dalam bentuk desimal, berat mentega itu adalah 0,5. Coba 1/2. 1/2 itu berarti kan kalau kita mau rubah ke desimal gitu ya, kalau adik-adik misalnya gimana sih caranya? Berarti tinggal bagi aja adik-adik, pembilang dibagi penyebut atau atas bagi bawah. 1 dibagi 2 ya kalau kita mau merubah ke desimal. 1 bagi 2 itu kan nggak bisa, berarti kita di sini 0 gitu ya, 0 kali 2 0, terus kemudian kurangin 1 kurangi 0, 1. Nah, 1 bagi 2 nggak bisa, berarti kita pinjam 0, 1 gitu ya. Kalau pinjam 0, tambahin koma di atas. Nah, 10 bagi 2 berapa? 5. 5 kali 2, 10. Oke, kurangi
habis ya atau 0. Jadi betul ya 1/2 itu sama dengan 0,5. Nah, berarti di sini jawaban untuk soal nomor 9 ternyata semuanya benar ya. Setelah kita hitung gitu ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 10. Sebuah taman berbentuk persegi dengan sisinya itu adalah 12 meter. Oke, jadi ada taman nih berbentuk persegi gitu ya. Nah, di sini tamannya ini berbentuk persegi. Sisinya itu adalah 12 meter. Ini 12 meter, ini 12 meter. Nah, kemudian di tengah-tengahnya terdapat kolam berbentuk persegi panjang dengan ukuran 6 kali 4 meter. Jadi di sini di tengah-tengahnya ada kolam nih. Nah, kolamnya itu ukurannya 6 kali 4 meter, gitu ya. Oke, di sini 6 meter, di sini 4 meter ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, manakah pernyataan yang benar tentang luas taman? Oke, pilihan pertama, luas seluruh taman adalah 144 meter persegi. Berarti taman itu yang ini ya, yang besar ya. Berarti yang persegi. Nah, luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Berarti karena sisinya 12, berarti 12 meter dikali 12 meter sama dengan 144 meter ya. Persegi. Jangan lupa kalau luas pakai persegi. Karena ini meter kali meter adalah meter persegi. Jadi yang A ini benar ya. Yang pertama benar. Lalu yang B, luas kolam adalah 24 meter persegi. Berarti cari luas perseginya. Luas persegi itu adalah panjang kali lebar. Berarti panjangnya 6 meter dikali lebarnya 4 meter. Berarti 6 kali 4 sama dengan 24 meter persegi. Gitu ya. Berarti yang ini betul ya. Lalu yang pernyataan ketiga, luas taman yang tidak ditempati kolam adalah 120 meter persegi. Luas taman yang tidak ditempati kolam adalah 120 meter persegi. Berarti kan kalau luas taman yang tidak ditempati kolam itu yang ini ya, adik-adik. Nah, tadi luas taman itu 144, berarti yang tidak ditempati kolam itu yang dikurangi luas kolamnya gitu ya. Jadi 144 dikurangi 24 sama dengan berapa? 4 kurangi 4, 0, 4 kurangi 2, 2, 1, turunkan langsung ke bawah. Jadi 120 meter persegi ini luas taman yang tidak ditempati oleh kolam. Jadi betul ya. Lalu pernyataan yang ketiga nih, jika kolam diperbesar sehingga panjangnya menjadi 8 meter, luas kolam menjadi 32 meter. Oke, kolamnya ini diperbesar sehingga panjangnya menjadi 8 meter. Itu menjadi 8 meter, berarti kita kalikan aja ya, 8 kali 4. 8 kali 4 sama dengan 32, gitu ya. Jadi, nah ini lebarnya tetap sama ya. 4 berarti 8 kali 4 sama dengan 32, berarti ini juga betul ya. Wah, jadi untuk soal nomor 10 ini jawabannya semuanya betul. Oke, adik-adik terima kasih nih atas yang adik-adik sudah menonton video ini ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Kita kembalikan lagi kepada Misti. Oke, terima kasih Kak Neneng dan adik-adik yang sudah menyimak ya. Oke, baik adik-adik, untuk video selanjutnya nanti ada mata pelajaran yang lain juga ya. Oke, terima kasih adik-adik. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.